Foodies. Yes, foodiesnya 3 kali karena Philip Chow mau icip 3 macam menu jengkol yang wadidaw punya. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke... itu warteg atau rumah makan Padang sih? Nah, Foodies, saya bingung nih Foodies. Dari segi tampilannya, ini kayak rumah makan Padang. Tapi coba sini Foodies, kita lihat. Tapi ada makanan Jawa juga Foodies. Ini warteg atau rumah makan Padang ya? Lihat tuh Foodies, look-nya. Panjang banget kan? Makin penasaran nih saya. Gimana kalau kita langsung ke dalam aja? Let's go, Foodies! Wadidaw, lauknya ternyata ada macam-macam nih Foodies. Membingungkan ya. Mending langsung kita tanya Bu Desi empunya aja yuk. Ini masakannya masakan apa aja ya? Kok ada Jawa, Padang, terus ada Sunda juga. Ya, semuanya komplit di sini. Oh, ada Betawi juga, Bude? Betawi kan sukanya Betawi kan jengkol. Oh, yang manis-manis gitu, Bude. Wah. Kalau Jawa kan sayur asem. Foodies, ternyata ini tuh tempat makan satu nusa satu warung. Semua menu Nusantara ada di warung makan sehati ini Foodies. Setiap hari puluhan menu dihidangkan loh di sini. Way away. Yang paling favorit apa Bude di sini? Di sini favorit jengkol. Jengkol Bude. Sama garang asem. Garang asem, jengkol. Ini jengkol apa Bude? Ini jengkol semur. Oh, ini jengkol semur. Manis ya? Manis. Wah, manis. Terus ada jengkol apa lagi Bude? Rendang. Oh, jengkol rendang. Ini yang pedas ya Bude? Wah. Udah ngiler duluan nih Bude. Jengkol aja ada 3 macam loh Foodies. Kudu wajib lah ini harus Philip embat semuanya. Selain jengkol yang ada 3 macam, menu ikan, ayam, dan sayuran-sayuran ini juga nggak kalah bejibun. Paling top char dan laris manis ada daun pepaya dan garang asemnya. Wow, sounds delicious. Ini Foodies, garang asem ini. Kebetulan tinggal 2 ya Bude? Wah, tinggal 2 Bude. Berarti rezeki kita Foodies. Keep dong Philips, ini sebelum kehabisan lagi kita langsung serve jengkol-jengkol yuk. 4 kilo Bude. Wow, itu dalam sehari habis semua Bude? Ya, 3 macam itu. 3 macam 4 kilo, wow. Terus aku juga mau jengkol rendang. Ada ciri khasnya nggak Bude? Kalau mau bikin jengkol tuh harus begini, begitu gitu. Masaknya tuh dilihatnya pakai hati, namanya sehati. Oh pantes, namanya rumah makan sehati Budis. Perjengkolannya udah di meja, cek, lengkap dengan daun pepaya, garang asem, dan ikan asin dalam satu piring. Gaskan lah. Bumbunya berasa banget Budis. Saya pikir jengkol ini bakal alot, ternyata enggak. Dia lembut banget Budis. Rempah-rempahnya berasa banget Budis. Ini bener-bener enak. No alot-alot club loh Foodies, makan jengkol kayak berasa makan daging semur. Jengkolnya udah direbus selama 2 jam, jadi aroma dan empuknya tuh bisa selazis ini. Gampang banget dipatennya Budis, dan nggak ada bau jengkol sama sekali. Wah ini keren banget sih masaknya ini. Pasti direbus lama nih makanya jadi lembut kayak gitu. Ya kan? Coba kita icip-icip dulu Budis. Bener Budis, bener-bener lembut jengkolnya. Foodies terasa semur yang manis, emang paling bisa manjain lidah kita ya. Oke, sekarang kita cobain jengki alias jengkol yang ada gurih-gurih santan plus pedas cabenya. Ini dia jengkol rendang. Sekarang kita cobain teksturnya yang versi rendang. Biasanya kita makan rendang daging ya Budis. Kali ini rendang jengkol. Kita nggak berasa makan jengkol, kayak makan rendang daging. Ini versi balado. Ini bumbunya pedas Budis. Aku pikir tadi nggak pedas, ternyata pedas. Tapi pedasnya nagih. Ini the best sih. Kayak ini bakalan jadi favorit aku. Rasa pedas baladonya mix nih Foodies, antara pedas jahe dan cabai jadi satu. Ini lazis. Fix ya, semua menu jengkol ini top char Foodies. Ini pas banget buat semua lidah kita kayaknya. Ada yang manis, ada yang gurih, dan juga ada yang pedas. Gak heran nih kalau tiap hari warung sehati ini bisa buat sampai 30 kilo jengkol. Nah sekarang kita campur pakai nasi panas kali ya. Terus pakai daun pepaya dan juga ikan asin. Wih, perfecto. Saya pikir daun pepaya bakal pahit. Ternyata enggak Budis. Asinnya berasa, manisnya juga. Dan di sini kayaknya dia pakai daun pepaya dicampur dengan ikan teri. Enak Budis.
Lanjut pemberhentian terakhir foodies. Si Basala rumah makan sehati garang asam daging ayam. Kuahnya yang kental, gurih santan dan juga aroma daun jeruk serta daun pisang. Aduh, bikin auto ngunyah lah foodies. Mantap foodies. Pas aku gigit ayamnya, bumbunya itu menyerap banget di dagingnya. Jadi setiap gigitannya itu langsung nyes, gurih. Ini gurihnya tuh foodies dari santannya. Lihat. Wah. Nah, sekarang kita gabungin semua. Foodies, definisi makanan rumahan yang enak dan harganya murah meriah alias receh. Belasan ribu udah bisa makan kenyang pol-polan loh kalian. Udah dapat nasi, dapat sayur dan juga jengkol. Nambah lauk ya, nambah budget dong ya, oke? Ini baru foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Berburu kuliner di stasiun Tanah Abang. Why not foodies? Nih kita ikutin yuk sama Cantik nih foodies. Kalau kebetulan datang atau transit di stasiun ini, jadi kamu bisa banget nih ya kan jadi andalan. Bisa dilihat kan betapa berisik dan macetnya sekitar sini, panas banget ini siang-siang. Kebetulan banget tadi ketemu es kelapa jeruknya nih punya si ibu. Ada kan es kelapa jeruknya? Ada. Oke, kalau gitu aku satu deh. Bah, ini es kelapa tuh emang cocok banget ya foodies jadi pelepas dahaga dan juga bikin lega tenggorokan kita. Ya gimana enggak, air kelapa tuh emang mengandung gula dan juga elektrolit. Pantesan bisa menyegarkan tubuh dan juga mencegah dehidrasi. Es jeruk dicampur air kelapa di sini mah boleh banget dicobain. Paling favorit lo foodies, harganya cuma 5.000 pula. Aduh gas kan lah, nunggu apa lagi? Kalau masih kurang manis bisa tambahin gula cair ya. Wah, ini dia foodies, pas banget kalau lagi panas, macet, yang namanya es kelapa jeruk itu paling juara. Langsung aja kita duduk, kita nyantai dulu foodies. Kalau mau lebih mantap lagi, es kelapa jeruknya bisa ditambahin susu foodies. Rasanya lazis, enak bingo. Makin mantap lagi rasanya tuh sekaligus bermanfaat karena mengandung protein, vitamin dan juga mineral yang sangat baik bagi tubuh kita. Segar plus menyehatkan. Wah, mantap ya. Wah, seperti biasa, yang namanya kombinasi kelapa sama jeruk itu emang pas banget foodies. Ditambah ada gulanya, ada rasa manis-manisnya, dan esnya yang banyak itu bikin seger banget. Wah, foodies bisa lihat kan, ini kelapanya juga banyak. Air kelapa jeruknya aja udah enak banget. Lanjutlah kalau sama isian kelapanya gimana nih, Ca? Yang namanya kelapa itu pasti isiannya dagingnya itu lembut, ditambah dengan asam dari jeruk ini dan ada tekstur dari kelapanya. Wah, foodies bisa kebayangkan kalau lagi berisik banget gini, panas, macet, the best banget ya. Lanjut ke es kelapa jeruk susu. Kalau penyuka rasa creamy dengan campuran ini emang pas banget sih kayaknya foodies. Ini rasa asam dan manisnya itu kuat banget foodies. Rasa creamy dari susunya itu berasa, dan jeruknya ini juga asamnya itu enak banget foodies. Wow. Sip, minumannya udah cukup, kita lanjut cari makanan yuk. Masih di sekitaran stasiun Tanah Abang sini nih kok foodies. Di sini ada pempek ikan khas Palembang tuh, tapi ini versi recehnya. Harganya aja mulai dari 5.000-an only. Mbak, kalau gitu aku mau pesen satu campur semua ya. Ini isinya ada apa aja nih? Kapal selam sama lenjer. Kapal selam sama lenjer. Ini semua digoreng dulu? Iya. Biar harganya recehan, eits, pempek ini nggak kaleng-kaleng loh foodies. Bahan dasarnya tetap pakai ikan tenggiri yang dicampur sama tepung terigu. Wah, udah ini mah bahan-bahan aja serius ya. Yang jelas rasanya sih nggak kaleng-kaleng. Nah, buat yang harus kejar kereta pagi nih dan mungkin nggak sempet sarapan, cus bisa banget nikmatin fish cake khas orang Palembang ini foodies. Kedainya udah buka mulai dari jam 9 pagi. Di situ dipakein timun. Timun. Ini timunnya acar atau timun segar? Timun segar. Oke. Nah, ini nih foodies bagian terpentingnya. Ini cukanya ya? Buat pempek dengan harga yang mursyid, soal tampilannya sih oke dan ini menggoda banget ya foodies. Coba deh langsung aja kita tes rasanya. Yuk mari langsung kita tanya sama Cantik.
tekstur dari ininya nih, adonannya ini kenyal, ikannya juga berasa. Wah, enak banget Budis. Aku sih seneng banget crispy-nya ini dicampur sama saus cukanya ini. Kalau gitu kita coba ya Budis, tapi kali ini saus cukanya yang banyak. Nah, dan kita pakein timun ya Budis. Aku tahu nih banyak banget pasti penggemar pempek yang senengnya tuh kalau dimakan pakai cukanya banyak dan langsung pakai timunnya yang seger ini. Mantap banget nih Foodies. Dipakein cuko dan ada kriuk dari timunnya juga. Wah, makin menambah cita rasa nih di lidah. Telurnya ini Budis nambah tekstur lembut dan rasanya di mulut itu gimana ya? Ada campuran dari ikannya, dari gurihnya, dan rasa creamy dari telurnya itu. Enak banget Budis. Pokoknya mantep lah ya Foodies. Ini tuh pempek versi gerobak dengan harga yang terjangkau dan rasanya approve. Gak kalah nih sama pempek asli Wong Kito Galo versi terkenal. Nah, itu dia Budis, hanya dengan 5 ribuan aja kalian bisa makan yang menurut aku udah lumayan ngenyangin nih Budis. Nah, kalau tadi ambil 2 kayak aku, itu 10 ribuan aja. Nah, itu dia Budis, kalau kalian mungkin lagi kelaparan, lagi ada di dekat stasiun Tanah Abang, bisa banget mampir di pempeknya. Enak banget Budis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Aduh, Foodies, ada keramaian apa lagi sih ini? Nggak di mana-mana ya kalau ketemu makanan enak harga receh udah pasti bakalan kayak begini nih, rame. Bayangin nih Foodies, hari gini masih ada harga makanan pakai nasi pula cuma 7.000 perak. Udah gitu dapat sambal sama lalapan gratis. Wow, nasi TO alias tutuk oncom yang satu ini patut banget buat jadi menu list makan receh kalian. Cuma ada di Tasikmalaya nih Foodies, dan salah satu tempat nasi TO yang selalu ramai pembeli ya di sini, nasi TO Ben Hill. Oh Foodies, lihat nih. Kalau pagi biasanya sarapan pakai apa? Nasi uduk, nasi goreng. Oh, di Tasikmalaya ada nasi pakai oncom, namanya nasi tutuk oncom. Ini rame, yang beli nggak habis-habis. Nah sekarang saya mau ikut ngaduk nih sama Teh Ade. Untuk penyajiannya sederhana banget, cuma nasi putih diaduk dengan oncom. Tapi ini bukan sembarang oncom loh Foodies, sudah melalui proses masak. Jadi pasti ada rasa yang beda dan juga khas ya. Untuk pendampingnya ada tambahan 2 jenis sambal. Sambal apa aja tuh? Yang merah sambal tomat, kalau yang hijau ini sambal goang. Foodies, tuh lihat. Pagi-pagi dikasih sambal goang, waduh ini mah bakal melek tuh mau ngantuk ibu. Awas ya kak, jangan kebanyakan makan sambal goang loh. Nanti kalau mules nggak ikut-ikutan ya. Ini ada tambahan lalap timun sama lenca. Wih, nanti ada menu tambahnya gorengan. Udah jadi, sesimpel ini, tapi seramai itu. Wih, lihat. Kita makan Foodies. Nasi TO atau tutuk oncom sudah punya tempat tersendiri di hati masyarakat Tasikmalaya. Bukan hanya karena rasanya yang khas, nasi tutuk oncom itu juga termasuk salah satu menu jadul Foodies dan identik banget dengan kota Tasikmalaya. Walau sudah bergeser proses pembuatannya, tutuk dalam bahasa Indonesia tuh berarti tumbuk, dan dulu nih prosesnya beneran ditumbuk tuh Foodies, nasi sama oncomnya. Tapi sekarang nggak perlu pakai tumbuk, cukup dicampur aja. Walau beda proses, tapi makin kesini peminat menu legendaris ini tetap ramai pol. Oh iya Foodies, tambahan lauk makannya ada gorengan bakwan atau bala-bala nih yang digoreng dadakan. Kalau bakwannya udah habis, baru deh tuh gorengan lainnya dimasak lagi. Kalau warga Tasik sih biasa nyebutnya cipe atau aci tempe. Sejenis tempe goreng tepung gitu tuh Foodies, cuma beda penyebutannya aja. Gak pernah ada stok loh, goreng angkat udah langsung habis. Ini satu gorengan berapa harganya Kang? 1000-an atau Foodies? Kita ambil 5 aja ya. Tuh, lihat. Jadi ini tipe bala-bala atau tipe bakwan itu bakwan kering gitu, lihat. Nih. Ini buat temen makan si TO-nya. Gak perlu khawatir kantong jebol ya Foodies, kalau makan di sini emang beneran semurah itu. Per porsi nasi tutuk oncom harganya cuma 7.000 aja udah dapat 2 jenis sambal plus lalapan gratis pula. Aduh bahagia banget gak sih kita warga receh? Kayak biar gak penasaran sama rasanya, langsung kita sikat aja. Skuy. Kesan pertama makan nasi tutuk oncom Ben Hill ini nih Foodies, berasa banget dari nasi putihnya yang pulen pisan. Makan nasi putih pulen masih anget, aduh sensasinya gimana gitu ya. Oncomnya ternyata ada rasanya Foodies. Ini nggak cuma sebatas oncom ditumbuk dihancurin gitu, terus diaduk-aduk sama nasi, enggak, tapi dia ada rasa kencurnya, gurihnya juga dapet, terus aroma
aroma sangranya itu loh. Di sangrai itu dimasak tanpa minyak. Ya jadi oncom yang tadi ditambah ke nasi itu bukan digoreng, tapi dia disangrai. Jadi aromanya enak. Jadi nggak salah dong ya kalau menu yang satu ini udah legendaris banget foodies. Cara masaknya juga masih konsisten pakai cara jadul. Di Shanghai loh. Itu tuh yang bikin aroma oncomnya jadi sedap banget nyatu dengan aroma kencur yang nyegerin. Enak banget. Nih, tadi dapat bocoran dari Kang Nasrulnya. Ternyata oncomnya tuh bumbunya tuh ada rempah-rempah kayak misalnya bawang merah, bawang putih, ada bumbu garam-garam terus juga tambahan kencurnya. Jadi beneran ini udah jadi lauk sih sebenarnya. Ini enak banget, bener. Ini belum pakai apa-apa loh. Saya dari tadi makan cuma nasinya aja. Jadi makan nasinya aja tuh udah beneran senikmat itu foodies. Tuh Raka aja dari tadi cuma makan nasinya doang. Enak bener ya? Belum kena sambal apalagi gorengannya nih. Wah udah terhipnotis tuh dia. Coba pakai sambal hijaunya dulu dong. Biar makin melek dan semangat makannya. Ini foodies, ini namanya sambal goang yang sesungguhnya. Pedas pisang ada. Beneran. Lu sampai garuk kepala. Lihat. Ini emang bentuk sambalnya sengaja dibikin kasar. Jadi ada cabai-cabai hijau yang diulek gitu, diulek kasar. Kulitnya masih utuh, masih banyak. Terus disiram sama minyak panas, ditambahin garam. Ini nggak banyak bumbu, nggak banyak macam-macam, tapi jiwa cabenya, jiwa pedasnya sambal ini berasa banget. Bener kata pelanggannya berarti ya, kalau sambal hijaunya ini nyelekit. Di satu sisi tuh enak sih buat dinikmatin bareng sama menu sarapan kayak gini, bikin semangat dan juga keringetan jos. Tapi di sisi lain harus tahu takaran perut masing-masing juga sih. Niat mau makan enak, kalau setelahnya mules, waduh repot juga foodies. Dominan rasanya di manis ya. Jadi kalau misalkan nggak seneng pedas, foodies semua boleh cobain sambal yang merah ini, sambal tomat. Ini enak banget. Secara rasa, sambal merah ini emang lebih kaya rasa ya foodies karena ada tambahan bawangnya juga plus pakai gula. Jadi manis asin-asinnya tuh kayak berasa walau tetap dominan di rasa manisnya sih. Apalagi kalau sambalnya jadi cocolan gorengan, wah makin nikmat ini pastinya. Tekstur lembutnya juga masih ada, ya. Ini yang gorengan saya suka gitu nih, garing, dalamnya lembut. Cocolin sama sambal. Nih foodies. Uwal-uwal. Ini pagi-pagi makan enak kita ya Allah, makasih. Nih makan. Urusan rasa udah nggak perlu diraguin lagi ya foodies. Nasi T.O. Ben Hill ini udah jualan dari tahun 96. Walaupun jualnya udah beda generasi, tapi urusan rasa dijamin nggak bikin keki. Asik! Nah foodies, kalau lagi rame ini terutama weekend, mereka tuh bisa menghabiskan sedikitnya 500 porsi. Dan itu hanya dalam hitungan jam. Ini recommended banget ya. Jadi kalau misalkan mau cobain langsung, main ke Tasikmalaya, datang ke wilayah Dadaha, kota Tasikmalaya, ya. Ini bukanya tuh pagi, dari jam 8 sampai 3 jam biasanya udah habis. Jangan terlalu siang. Kalau misalkan siang pasti udah kehabisan. Rame banget. Ini makan receh foodies, menunya receh, tapi rasanya gak recehan. Makan lagi foodies. Enaknya. Gorengan estetik ekstra telur. Crispy-nya mantul itu. Makan receh menu receh, tapi rasa enggak recehan. Mas Pur, nongkrongnya pinggir jalan banget nih. Kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong di tempat kayak kafe gitu terlalu mainstream gitu, apalagi Jakarta Selatan. Nongkrong di kafe itu biasa banget gitu. Jadi saya itu pengen nongkrong yang lain. Kalau gitu cari tongkrongan yang ada gorengan aja Mas Pur. Wah itu kayaknya ide menarik tuh. Oke foodies, saya mau nyari tongkrongan yang ada gorengannya. Kenapa? Karena tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Oke foodies, ikutin saya. Ini nih jawaban buat foodies anak nongkrong yang kepengen nongkring-nongkring di area Jaksel tanpa takut boncos, apalagi bingung mesennya kayak gimana. Gorengan anget tongkrongan to the rescue. Sambil makan gorengan bisa nyambi loh menikmati riuhnya jalanan Jakarta foodies. Ya mobil, ya motor, bahkan kereta. Wih, anti mainstream banget nih. Ini lagi bikin pisang tanduk goreng nih foodies. Satu buah pisang tanduk akan dibagi 3 atau 4, kemudian digoreng utuh. Katanya sih biar sensasi makannya lebih jos.
Ini boleh kan? Foodies, pisang tanduk yang dipakai ini sengaja yang nggak terlalu matang, biar rasa manisnya lebih pas dan teksturnya nggak benyek-benyek gimana gitu ya nggak sih? Terus pas dipotong memanjang kayak begini, nggak pakai drama putus di tengah jalan gara-gara beda prinsip. Itu mah mantan ya Foodies, bukan pisang tanduk. Wih, Mas Pur jago juga tuh motong-motongnya. Nah, ini nih salah satu resep endol gorengan anget tongkrongan. You know what? Adonan tepung yang dipakai untuk membalur pisang itu harus dibuat 3 jam sebelum digoreng, biar rasanya tetap fresh dan crispy maksimal. Ngebalurnya juga kudu adil dan merata nih Foodies. Yes, biar kriuknya dari ujung ke ujung. Foodies, di gorengan anget tongkrongan ini buat goreng-goreng kayak begini ada pakemnya sendiri loh. Untuk mematangkan pisang tanduk dibutuhkan api yang besar. Sementara untuk bakwan, apinya sedang aja Foodies. Makanya gorengnya kudu dipisah ya. Kalau nekat dibarengin nih, ntar bakwannya bisa gosyong loh. Lanjut kita goreng bakwannya yuk Foodies. Spesialnya bakwan di sini ada bakwan telur puyuh yang digoreng pakai cetakan khusus nih Foodies. Biar pas udah jadi bakwannya estetik gimana gitu loh. Iya. Bikinnya sih emang rada effort dikit ya. Layer pertama adonannya harus kita masak dulu setengah matang, baru abis itu diisi telur puyuh dan ditutup lagi dengan adonan bakwan. Ini kok kayak semacam bakwan beranak gitu ya nggak sih? Gorengan biasa aja damage-nya udah no play nih Foodies. Apalagi kalau yang ekstra kayak begini. Mana tahan ya nggak sih? Yaudah Mas Pur, langsung aja kita gaskan icip-icip yuk. Selain pisang tanduk goreng sama bakwan, ada tahu isi daging, tempe goreng, risoles sama pastel juga ada nih Foodies. Disajikan bareng sama rawit hijau plus sambal kacang biar makin jos gandos. Nah, biar makin sempurna kita nongkring-nongkringnya udah pasti dong kudu ada kopinya. Ya, mari makan yuk. Manis dari pisangnya itu nggak terlalu manis, nggak terlalu hambar. Tapi mungkin ini representasi yang ideal dari pisang goreng tuh ini. Ini enak banget. Next kita geser ke bakwan estetiknya nih Foodies. Di vaultnya bakwan udah pasti ada irisan wortel sama kolnya ya. Mantep banget, mantep abis. Nggak lembek. Biasanya kalau saya secara pribadi tuh nggak suka tuh kalau bakwan lembek. Kadang tengah-tengah itu tepungnya kurang mateng gitu. Tapi ini rekomen banget. Mateng sampai tengah-tengahnya, berasa banget. Apalagi ada tambahan topping telur di tengahnya ya Mas Pur. Wah, TOP banget nih. Terakhir ditutup sama secangkir kopi gayo. Udah berasa anak senja belum sini Mas Pur? Ya buat anak nongkring-nongkring gak usah worry guys. Harga gorengan di sini dijamin receh Foodies, mulai dari 3.000-an aja. Jadi ini perpaduan temen nongkrong yang enak. Jalan raya sebagai pandangan kita ke depan, gorengan, kopi, pas. Jadi kalau ada orang yang nanya seberapa receh kamu, makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies yang mau traveling ke Penang, Malaysia, coba-coba sini kita kumpul dulu yuk. Si Adel sama teman bulenya dari Italia nih mau ngasih rekomendasi buat kalian pecinta makan receh. Katanya sih kuliner ini tuh legendanya kota Penang, Malaysia. Ayo jadi penasaran ya, gaskan lah. Nah Foodies, kalau ke kota Penang, Malaysia itu belum afdol kalau belum nyobain roti canai. Nah di samping saya ini Foodies, ada roti canai transfer yang katanya setiap hari rame banget dan rasanya enak banget. Ini dari tadi saya lihat Foodies ya, ini nggak habis-habis orang yang beli. Daripada nanti kehabisan roti canainya, kita langsung hajar Foodies. Waduh, itu ayam karinya menggoda banget ya Foodies. Wih, sampai satu panci ukuran raksasa gitu loh. Kelihatannya Endolita Bambang tuh. Saking ramainya pembeli, semuanya sibuk kerja tuh Foodies. Si Adel sampai keder aja dia mau ngobrol sama yang punyanya sampai nggak ada sela. Padahal mah biar dapat diskon gitu ya. Modus abis deh kamu, kebiasaan. Ada berapa menu roti canai? Berapa roti canai? Ya, Ada telur. ada berapa macam? Ada roti canai ayam, roti canai daging, roti canai kambing juga. Paling best apa tuh? Apa? Paling best, paling sedap. Paling sedap roti canai ayam. Roti canai transfer road ini katanya sih udah ada sebelum negara Malaysia merdeka. Wow, iya Pak, iya nih. Dan Foodies yang jualan saat ini tuh sudah generasi keempatnya. Wih, keren abis.
Wah, ini mah udah jelas banget legend ya foodies. Yes. Ini roti canainya udah jadi. Saya nih pesan roti canai ayam. Ayamnya tuh beneran satu porsi penuh gitu loh, foodies, satu potong gitu. Nah ini saya lagi makan sama temen dari Itali. You from Italy? Yes. What's your name? Simone. Nama saya Simone. Nama saya Simone. Bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya? Sedikit-sedikit. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lo nggak boleh. Roti canainya empuk, nggak keras. Udah gitu, kuah karinya ini enak banget gitu. Dia gurih asin sama pedes banget asli. Selain itu foodies, konon katanya nih roti canai transfer road ini andalannya warlock alias warga lokal Kota Penang. Kalau disukai sama warga lokal begini mah rasanya udah pasti jaminan mutu ya. What do you think about this food? It's good. The dal is very good. Very good. Yes. What the roti canai chicken or No, roti canai with dal. Only with dal. dal? Oh, dia makan roti canai original foodies. Wah, kalau warga lokal suka, Adele sebagai WNI juga udah pasti suka nih. Bahkan si Simon warga Eropa juga suka loh foodies. Enak. Enak sekali. Foodies tau nggak? Ini ya foodies ya. Ternyata foodies, di dalam roti canainya ini nih foodies, yang saya bilang tadi kan dia masih utuh gitu ya. Ternyata foodies, ini ada telurnya. Nah, lihat. Tuh, bener-bener ada telurnya banget di dalamnya. Pantesan rasanya kok ada sesuatu yang enak banget gitu. Apa ternyata ada telurnya. By the way, roti canai ini kalau di Indonesia namanya roti Mariam ya foodies. Nah, kalau di Singapura beda lagi nih, namanya paratha. Cuma beda penyebutan aja sih, tapi mah sebenarnya sama. Konon katanya nih foodies, roti canai ini diambil dari kata Chennai, nama salah satu kota yang ada di India. Makanya banyak yang bilang kalau roti canai ini asalnya dari negerinya Shah Rukh Khan foodies. Terus masuk ke Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara dibawa oleh imigran Muslim India. Gitu foodies ceritanya. Wow. It's good. Very good. Ayamnya empuk banget foodies. Ini kalau menurut saya foodies ya, dia masak ayamnya nih foodies 40 sampai 60 menit. Jadi memang sengaja dilamain sehingga si tekstur ayamnya empuk banget. Tapi yang saya salut nih foodies, meskipun mungkin masaknya lama ya, ungkep ayamnya karena seempuk itu, tapi dia nggak protol gitu loh foodies. Jadi bener-bener utuh. Roti canai transfer road ini buka setiap hari ya foodies, dari jam 7 pagi sampai jam 12 maksudnya jam 12 siang. Jadi baper. Nah foodies, kalau kamu mau mampir sebaiknya pagi hari, karena kalau agak siangan dikit udah banyak tuh menu yang habis. Oke? You wanna try chicken? No, thank you very much. Oh iya. Sebab dia vegan. Are you vegan? Yes, I'm vegan. Dia vegan foodies, jadi nggak makan sesuatu yang bernyawa. Untuk lokasinya, catat ya, roti canai transfer road ini ada di Jalan Transfer nomor 110 Georgetown, Pulau Penang, Malaysia. Ayah, kalau kata si Ado nih, jangan lupa cobain juga es teh tariknya. Iya foodies, katanya sih endul surendul tak kendul-kendul gitu loh. Lazis. Buat rasa karinya nih, kuahnya menurut saya nggak terlalu rempah banget. Kerasa rempahnya, tapi soft. Tapi itu saya suka banget. Untuk roti canai sebenarnya dia kayak dibakar gitu kan, dibakarnya tuh agak gosong gitu, tapi tidak mengurangi kelezatannya, tetap enak rasanya. Asli sih foodies, kalau kamu traveling ke Malaysia wajib banget ya mampir ke Penang dan cobain roti canai transfer road ini. Dijamin gak bakalan nyesel karena rasanya selazis itu. Garansinya si Adeo ya sama Simon nih foodies. Tanggung jawab ya kalian. Nah foodies, ini dari tadi orang makannya gak kelar-kelar, keluar masuk. Tau nggak foodies? Roti canai transfer road ini foodies ya, meskipun harganya receh, menunya receh, tapi rasanya tidak recehan.